Shalom semuanya, selamat pagi, puji Tuhan. Saya berdoa setiap kita selalu dalam keadaan baik, bahkan lebih daripada baik. Melanjutkan beberapa waktu yang lalu ketika saya berbicara tentang integritas, saya mengajak kita membuka kembali ayat emas kita hari ini dalam Mazmur, pasal yang ke-37, ayat yang ke-37. Mazmur 37 ayat yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Pada waktu saya berbicara tentang integritas, saya mengingatkan bahwa ternyata yang ditemukan dalam diri seorang Daud, kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Satu kualitas yang ditemukan adalah karena Daud adalah man of integrity. Orang yang berjalan di dalam integritas, kata Alkitab, dalam Mazmur 78. Dan saya mengajak kepada saudara untuk melihat pada waktu beberapa saat yang lalu adalah bahwa ternyata integritas itu yang akan membawa kita menang sampai garis akhir. Karena beberapa ayat menunjukkan bahwa integritas ternyata menjagai kita. Kita akan melihat lagi di dalam Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-21. Kita mengingat bahwa integritas itu antara lain adalah membawa kita mengalami shalom. Kemudian kita juga tahu bahwa integritas itu akan membuat kita aman jalannya. Dan yang ketiga, kita juga tahu bahwa ternyata integritas itu membawa kita menang sampai garis akhir. Kita akan melihat dalam Mazmur 25. Saudara, beberapa minggu yang lalu ketika saya membahas tentang integritas, ada beberapa aspek pengertian dari integritas. Karena kita selama ini kan cuma mengerti integriti itu apa. Nah, salah satu aspek yang sempat saya bahas sebelumnya adalah tentang responsibility atau tanggung jawab. Jadi integritas itu ternyata bukan cuma kita membayangkan orang yang integritas sepertinya harus perfect, sempurna. Seperti Daud bukan orang yang sempurna, sangat jauh dari sempurna. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa dia adalah seorang yang berkenan, dan ternyata karakter yang dilihat oleh Tuhan adalah a man who walks in integrity, seorang yang berjalan dalam integritas. Padahal dia bukan figur yang sempurna. Kenapa? Karena ternyata salah satu unsur pengertian dari integritas adalah kita punya rasa tanggung jawab. Setiap pilihan, setiap keputusan, setiap janji yang kita buat, kita punya tanggung jawab untuk menghadapi segala konsekuensinya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita melihat unsur integritas yang kedua. Di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Seperti yang sudah saya bilang dalam minggu lalu bahwa integritas itu akan mengawal perjalanan kita sehingga kita bisa menang sampai akhir. Nah, di dalam ayat ini dituliskan adalah dua faktor, yaitu ketulusan dan kejujuran. Nanti kita akan berbicara tentang kejujuran di minggu ke depan. Saudara, salah satu faktor lain, unsur yang lain dari pengertian integritas adalah tulus. Karena di dalam Mazmur 25 ayat 21 ini sebuah terjemahan yang lain adalah integrity. Jadi unsur dari integritas adalah ketulusan. Nah, sekarang kita berbicara apa sih artinya ketulusan. Ketulusan itu sebetulnya simpelnya itu seperti ini. Apa yang ada di dalam sama dengan apa yang di luar. Apa yang ada di dalam sama dengan apa yang di luar. Ada orang bilang begini, you are you when you are alone. Engkau adalah dirimu sendiri ketika kamu sendirian.
Coba saudara pikir pada waktu kita sendirian, tidak ada yang kita sembunyikan, tidak ada yang kita tutup-tutupin, tidak ada yang kita istilahnya pasang topeng. Jadi arti ketulusan sebetulnya nama lainnya adalah transparan, saudara. Nah, mungkin contoh paling simpel nih ya, kalau kita melihat satu kontainer. Nah, saya memperlihatkan di satu kontainer. Saudara, kalau dari bentuknya kontainer ini, saudara pasti menebak ini tempat kacamata. Nah, saudara akan mengambil tebakan kalau saya tanya apa isinya. Saudara akan berkata, oh isinya pasti kacamata. Karena saudara tahu ini tempat kacamata. Nah, tapi apakah tempatnya ini benar-benar dipakai buat kacamata? Nah, ternyata ketika dibuka isinya pulpen. Kan gitu ya. Jadi ini yang namanya bukan transparan, saudara. Jadi apa yang ada di dalam nggak sama dengan apa yang kita pikirkan di luar atau apa yang orang lihat di luar. Nah, contoh yang lain, saya ajak, nah ini transparan nih. Nah, ada satu kontainer nih. Nah, ini gelas kaca ya. Nah, saudara, kalau Anda lihat, Anda kan bisa tahu apa yang ada di dalam. Ini orang bilang jam pasir ya. Jadi Anda akan lihat, Anda bisa tahu isinya apa yang di dalam. Nah, ini yang namanya transparan. Kita bisa lihat apa yang di dalam, kita bisa lihat persis warnanya gimana, kita bisa lihat pergerakan pasir ini kayak apa. Nah, ini yang namanya transparan atau ketulusan. Kalau definisi saya yang lain, yang lebih simpel, sebetulnya ketulusan itu gitu gini, simpelnya tuh gini, tidak ada agenda tersembunyi, no hidden agenda, no secret agenda, tidak ada agenda yang tersembunyi. Mungkin bahasa bekennya adalah gini, nggak ada modusnya gitu, nggak ada motif-motif yang tersembunyi. Jadi tidak ada secret agenda, tidak ada agenda tersembunyi atau agenda rahasia. Mungkin saya ajak kita melihat salah satu contoh di Alkitab supaya kita bisa membayangkan dalam kitab 2 Raja-Raja. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, kita melihat sebuah contoh tentang seorang tokoh yang namanya Gehazi. Kita akan melihat mulai dari ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Saudara, kita tahu background-nya dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ada seorang panglima yang luar biasa dari kerajaan Aram yang sakit kusta lalu datang kepada Elisa minta tolong disembuhkan dan dia menyeburkan dirinya, mencelupkan dirinya ke dalam sungai Yordan sampai 7 kali dan kemudian Alkitab menuliskan dia sembuh dan kemudian dia mau memberikan berkat buat Elisa, tetapi Elisa menolak. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan 23. Berpikirlah Gehazi. Nah, semua dimulai dari berpikir dalam pikiran. Bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman. Sungkan nih sama Naaman. Orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat tuanku." Elisa menyuruh aku mengatakan, "Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi, baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka, sampai ayat 23 dulu. Saudara bayangkan, Gehazi ini bujang Elisa, lari-lari menemui Naaman, lalu membuat sebuah cerita. Ada tamu yang datang, ada nabi yang datang, jadi bapaknya, gurunya mau memberikan
persembahan. Lalu Alkitab menuliskan 2 talenta dan beberapa potong pakaian. Bayangan kita 2 talenta itu seberapa banyak? Anda coba lihat di dalam ayat 23 sendiri, dituliskan begini, Naaman tuh sampai menyuruh 2 bujang untuk ngangkat. Nah bayangkan 2 bujang untuk ngangkat itu seberapa besar, 2 talenta itu seberapa banyak, sampai butuh 2 bujang untuk ngangkat. Nah Anda lihat dapat 2 talenta, kita secara umum ambillah 2 talenta, ya. 2 talenta itu berarti sama dengan 1 talenta itu 6.000 dinar, saudara. 1 talenta itu 6.000 dinar, jadi 2 talenta adalah 12.000 dinar. Berapa banyakkah 1 dinar? Ingat ya, ada 12.000 dinar. Itu belum terhitung potongan-potongan pakaian. Jadi Anda jangan bayangkan pakaian itu kayak penerima barang bekas, tidak saudara. Jadi di sini berbicara tentang 2 potong pakaian itu berbicara tentang kain yang mahal. Dan pada zaman itu salah satu kain yang mahal adalah rata-rata adalah kain warna ungu tua. Yang saya pernah cerita tentang kirmisi, itu karena prosesnya dari ulat, jadi itu warnanya mahal sekali untuk mendapatkan warna ungu. Nah, saudara, itu mahalnya luar biasa. Nah, 12.000 dinar. Seberapa banyak itu? Alkitab menceritakan begini dalam Injil Matius, dituliskan bahwa 1 dinar itu upah 1 hari. Jadi upah kerja 1 hari. Kita tidak usah bingung-bingung mengkurskan. Kita bayangkan saja 1 tahun 365 hari. Kalau 1 tahun 365 hari, dia dapat 12.000 dinar. Berarti dia dapat uang sebanyak 12.000 hari. 12.000 hari. Anda hitung aja. 12.000 kita bagi 365 hari, saya temukan sekitar 32,8. Kita bulatkanlah sekitar 32 tahun atau 33 tahun. Anda bayangkan Gehazi mendapatkan duit sebanyak gaji untuk 33 tahun. Kalau Gehazi umurnya katakan 20, berarti dia udah tidak perlu kerja sampai umur 33 tahun, saudara. Anda dikasih orang duit yang cukup untuk tidak usah bekerja 33 tahun. Wow, itu udah bisa pensiun dini loh. Kita lihat ayat 24, dituliskan di ayat 24. Dan seterusnya, setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya dari tangan mereka, disimpannya di rumah. Nah ini lihat, Gehazi nyimpen di rumah ya. Dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Nah di sini Anda bisa lihat, udah mulai ada, kalau zaman sekarang orang-orang bilang permainan drama, nih sandiwara ya. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun. Perhatikan, seberapa banyak duitnya. Bisa memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Berarti udah kaya, bisa kayak Abraham, bapak orang kaya gitu ya kan. Anda lihat, saya enggak bisa ngebayangin duit itu bisa dibelikan banyak tanah, masih beli kambing domba, masih beli juga dengan banyak budak. Berarti kayanya luar biasa, cuma dari 2 talenta. Nah, Anda lihat, 2 talenta. Nah, kita lihat dulu, saudara. Inilah yang dinamakan ketidaktulusan. Akibat ketidaktulusan, apa yang terjadi? Ada beberapa akibat fatal. Yang kita bisa lihat, salah satu akibat dari tidak tulus nih,
atau ada secret agenda, ada jadwal, rencana terselubung, maksud tersembunyi. Salah satu akibat yang cukup fatal adalah Gehazi kehilangan pengurapannya, Gehazi kehilangan panggilannya, Gehazi mengalami kehancuran destiny. Kenapa bisa seperti itu? Saudara melihat, Elia sebelum mati, dia mempersiapkan generasi penerusnya, yaitu Elisa. Setiap kali Anda lihat, selalu mereka menyiapkan next generation, generasi penerus. Elia mempersiapkan Elisa. Elisa mempersiapkan siapa sebetulnya? Gehazi. Jadi Gehazi ini sebetulnya dipersiapkan untuk menjadi penerus Elisa. Nah, Anda bayangkan kalau Elia mewariskan kepada Elisa, bisa double porsi. Gehazi, Elisa melakukan mujizat dalam kehidupannya 2 kali lebih banyak daripada mujizat yang dikerjakan oleh Elia. Anda bisa bayangkan bahwa Gehazi mendapatkan 2 kali daripada pengurapan yang diterima oleh Elisa. Berapa banyak potensi mujizat yang akan bisa dikerjakan oleh Gehazi di kemudian hari. Tetapi gara-gara ketidaktulusan, gara-gara dia tidak punya integritas, Gehazi kehilangan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Alkitab menuliskan, kita lihat di ayat yang keempat, dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Kita lihat dulu 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 tadi, ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman, kata Elisa, akan melekat kepadamu. Lihat nih akibatnya. Dan kepada anak cucumu. Anak cucumu. Untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Gila banget loh. Untuk selama-lamanya. Anda jangan membayangkan, oh nggak apa-apa kena kusta gitu untuk selama-lamanya. Anda coba bayangkan, lihat cerita 2 Raja-Raja pasal 7. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal 7. Ayat yang keempat. Ayat yang ketiga. Saudara, waktu itu orang-orang Israel dikepung, sehingga mereka tidak dapat makanan. Alkitab menceritakan di luar gerbang, ayat 3, ada 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berarti apa? Orang yang kena kusta itu dikucilkan dari komunitas. Mereka hanya bisa kumpul dengan komunitas yang sama-sama kusta. Jadi mereka dikucilkan dari komunitas. Jadi bahasanya itu mereka benar-benar hidup di tempat yang sepi, yang sunyi, orang tidak boleh bergaul sama orang kusta. Najis. Orang tidak boleh, apalagi jangan ngomong aja soal bergaul lebih jauh. Transaksi lebih lagi, apalagi tidak boleh. Untuk transaksi sama orang kusta, semua yang dipegang oleh orang kusta itu najis. Kan gitu. Bagaimana bisa orang dialog aja nggak bisa, apalagi Anda suruh bertransaksi. Dengan kata lain, Gehazi dan anak cucunya jadi kaya. Tapi buat apa? Mereka nggak bisa bertransaksi, mereka nggak bisa mengembangkan kekayaannya, mereka nggak bisa pakai, mereka dikucilkan dari masyarakat. Anda bayangin deh, Anda bayangin gini, Anda dapat duit banyak nih, tapi Anda tinggal di hutan yang nggak ada orang siapapun, satu orang nggak ada siapapun, Anda tinggal di hutan sendirian, buru-buru ngomong mesin ATM, pokoknya Anda tinggal dikucilkan di hutan, tidak ada peradaban, tidak ada masyarakat. Nah, Anda bisa bayangkan, duit sebanyak itu juga buat apa? Bukan cuma Gehazi yang ngalamin, masalahnya yang serem, anak cucunya juga
mengalami akibatnya. Nah, kita bisa melihat di sini akibat yang fatal. Jadi istilahnya gini, uang, kata orang nih, uang panas juga tidak akan bisa tahan, ya kan? Nah, Anda lihat. Jadi intinya kalau kita tidak ada integritas, maka yang ngalamin akibat sebetulnya bukan cuma kita, anak cucu kita juga akan mengalaminya sampai di kemudian hari. Hukum tabur tua itu terjadi, saudara. Nah, Anda bisa lihat contoh dari cerita Gehazi di sini jelas banget. Yang namanya ketulusan atau transparan, tidak boleh ada secret agenda. Itu sebetulnya bahasa sederhana kita itu tidak ada main drama. Saya mau kasih contoh, saudara ya. Kalau Anda pernah lihat orang mau pacaran ya, kalau orang mau pacaran baru PDKT, pasti dong nggak mungkin Anda akan bongkar terang-terangan semua kejelekan saudara. Maksud saya itu misalnya gini, misalnya biasanya kentut, kita kentut sembarangan, kita di rumah berani kentut sembarangan. Pasti dong kalau Anda PDKT nggak berani kentut di depan orang yang Anda lagi taksir kan. Tapi apakah itu berarti tidak tulus? Bukan, saudara. Nah, kita mesti bedakan. Lawan dari ketidaktulusan, kalau bahasa sederhana saya adalah manipulasi. Nah, kalau kita nahan kentut karena ada orang yang kita taksir di depan, itu bukan manipulasi, saudara. Itu bukan manipulasi. Karena kita masih malu untuk membongkar. Terus kemudian, kalau manipulasi itu lebih punya pengertian memainkan sebuah sandiwara, memainkan sebuah planning untuk tujuannya benefit untuk diri pribadi, untuk mengambil keuntungan diri sendiri. Nah, saya kasih contoh gini, saudara. Saya kasih contoh nih, bicara tentang PDKT nih ya. Saya menemui nih satu orang. Nah, saudara, pada waktu dia PDKT sama cewek ini nih, saudara, yang dia lakukan dalam tanda kutip sangat berbeda dengan dia punya karakter. Jadi ternyata dia di rumah itu dalam tanda kutip kasar. Dia di rumah hari-hari itu suka, orang Surabaya bilang suka meso, suka maki-maki, suka bad words. Nah, dia kasar, cenderung dalam tanda kutip ada abuse-nya, suka main tangan. Tapi ketika dia PDKT dengan seorang perempuan, ini saya kasih contoh, Anda akan kaget. Ternyata dia itu bisa betul-betul, kalau orang bilang itu gini, pemain drama bener deh. Kalau istilah saya itu gini, wah dia patut dapatkan piala Oscar. Bener-bener beda. Dia bisa ramah sama papa dan mama perempuan ini. Setiap hari dia datang, ngapelin nih ya, ngedit. Itu dia bawain makanan, dia bawain masakan. Dia bisa bilang, Ai capek tak panggilin tukang pijit Ai gitu. Jadi dia bisa so sweet gitu. Nah, ini yang serem, saudara. Ini adalah orang-orang yang serem kalau Anda sampai, makanya ketemu orang yang kayak gini ini malah serem, saudara. Nah, saudara, kenapa? Karena Anda enggak tahu siapa dia seperti kayak apa. Detik perempuan ini, wah yang paling kesengsem pertama adalah papa mamanya si cewek. Paling kesengsem. Gara-gara disogok mie goreng, nasi goreng, buah-buahan, kesengsemnya minta ampun. Saudara, anak-anak saya dalam usia lagi dalam tanda kutip di PDKT orang. Nah, saudara, jangan Anda pikir bahwa kalau ada cowok, katakan gini ya, sorry to say, datang pakai mobil mewah, Ferrari, Lamborghini.
Orang pikir nih, buat saya akan kena sogok nih. Wah, terpesona. Lihat dia datang pakai Lamborghini. Saudara, saya justru ngeri kalau lihat orang datang, misalnya PDKT kan, pakai mobil mewah. Kenapa? Karena dia menonjolkan, nih loh, gue kaya. Dalam pikiran saya, kalau orang-orang seperti ini, seringkali tanpa kita sadari ada something yang dia sembunyikan dengan menutupinya dengan cara memakai materi. Justru orang-orang seperti ini malah ngeri, saudara. Nah, Anda bayangkan cowok ini PDKT sama mamanya, papanya, datang pakai mobil yang bagus, tajir lah orang bilang. Kemudian ya memang tajir. Kemudian aduh so sweet banget tutur katanya, cara pembawaannya, perhatiannya, anaknya aja enggak seperhatian itu, saudara. Terus kemudian apa yang terjadi? Kawinlah mereka. Setelah menikah, 3 bulan kemudian, cewek ini menemuin saya, saudara. Mukanya bengap semua. Cowoknya ini tidak butuh waktu lama. Akhirnya akan terjadi, ternyata dia ini suka main tangan, main kaki lagi. Jadi ini perempuan ditendang, ini perempuan ditampar, dia tunjukkan kepada saya foto, sampai pernah terjadi dia ditinju mukanya, sampai giginya itu rontok. Saudara, kalau kayak gini, sudah nggak bisa retur, sudah nggak bisa balik. Makanya yang paling mengerikan kalau ada orang-orang yang pinter manipulasi, pinter main drama, pinter memainkan watak. Ini yang namanya menurut saya ada banyak secret agenda. Saudara, orang yang tulus adalah orang yang tidak ada maksud terselubung untuk kepentingannya dia. Tidak ada hidden agenda. Jadi artinya apa yang ada di dalam orang bisa baca dari luar. Jadi begini, orang yang transparan atau tulus itu bukan berarti terus kita buka kartu gitu ya Bu. Misalnya gini, saya ini aslinya suka ngentutan gitu. Enggak seperti itu, saudara. Ya kalau Anda in the first time dating terus langsung ngomong sorry ya gue ini ngentutan gitu, ya orang langsung ngibrit lari, saudara. Bukan seperti itu. Jadi ketulusan itu bukan berarti bodoh, terus kemudian semuanya kita buka, termasuk suka kentutnya, kelemahannya. Bukan seperti itu. Tetapi orang yang tulus itu artinya itu gini, mengizinkan orang, memberikan ruangan, kesempatan kepada orang lain itu untuk melihat sendiri kebenarannya. Saya kasih contoh, saudara. Saya kasih contoh nih. Anda kalau lihat iklan, pernah nggak ngalamin waktu lihat iklan itu bagus banget fotonya. Terus kemudian Anda terkena nih permainan foto, apalagi foto zaman sekarang canggih-canggih. Lalu Anda beli. Kemudian Anda setelah dapat barangnya terus kecewa. Kenapa? Karena kok nggak sesuai dengan promosi, nggak sesuai dengan janjinya, nggak sesuai dengan iklannya. Nah, ini loh yang saya maksud. Jadi tidak ada kesempatan untuk mengembalikan karena sudah ditulis di awal misalnya no return, jadi nggak boleh dibalikin. Nah ini yang bikin kita mungkin kecewa, sakit hati di situ ya, karena udah kado mahal-mahal nggak boleh kembali. Nah ini yang namanya ada hidden agenda, saudara. Saya pada waktu bukan jual sebetulnya. Jadi di sini kalau buang barang besar itu sulit ya. Jadi saya masukkan ke Facebook, saya kasih foto terbagus untuk satu set sofa itu saya foto, saya masukkan ke Facebook Market, kemudian saya kasih ke orang. Karena tidak semua orang di sini walaupun dikasih free itu mau ambil karena yang susah kan ngambil barangnya. Saya
saya foto, tentunya dong pada waktu saya foto, saya tidak akan memfoto di bagian yang istilahnya paling jelek gitu. Nggak mungkin dong, saya akan berusaha untuk memfoto tampak bagus. Tetapi yang luar biasanya di Facebook itu, di Facebook Market itu, kami harus menuliskan kondisi. Tapi saya nggak foto itu, tapi saya menuliskan kondisi. Jadi saya menuliskan kondisinya itu gini, warnanya pudar di beberapa spot. Saya nulis gitu, warnanya pudar di beberapa spot. Terus ada plastik yang sobek di bagian gini. Jadi ada yang seperti itu, saya tulis description-nya. Nah, ini yang saya maksud, saudara, bahwa kita pasti pengen tampil bagus ya, nggak pengen buka terang-terangan di dalam kencan pertama, aku ini suka ngentutan gitu kan. Jadi, tapi kita masih memberi kesempatan kepada orang itu untuk melihat kebenaran di dalam diri kita. Jadi untuk melihat kita itu kayak apa. Mungkin setelah beberapa lama, sebelum sampai serius menikah, kita mulai berani, aku ini punya kelemahan ini. Aku ini punya kelemahan, kadang-kadang aku kalau kentut itu nggak bisa tahan. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada orang itu untuk melihat kita sebagaimana kita ada. Tetapi kalau manipulasi, saudara, kesempatan itu nggak ada. Intinya, orang itu kita giring sedemikian supaya memenuhi apa yang kita mau, sampai akhirnya bahasanya orang itu terjebak, tidak ada lagi waktu untuk mundur. Nah, itu yang namanya manipulasi. Nah, saya berdoa bahwa kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bukan cuman responsibel, bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Tetapi kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tulus. Apa yang ada di dalam, yang ada di luar. Apa yang ada di dalam, orang diizinkan untuk melihat kita. Apa yang ada di kita. Apa yang kita lakukan, tidak ada hidden agenda. Apa yang kita lakukan, tidak ada rencana untuk menggiring orang masuk di dalam perangkap kepentingan kita. Saya berharap bahwa kita akan menjadi orang yang tulus, transparan, apa adanya. Kita kirim dengan Matius pasal 7 ayat yang ke-23. Ini yang paling serem dari kita punya secret agenda. Saudara pernah ketemu enggak orang-orang yang suka main drama? Orang yang pintar main drama di komunitas apapun pasti ujungnya akan membawa kehancuran. Saudara, kalau ada pemain drama di gereja, saudara, saya pernah menemukan orang yang hebat banget main drama. Di mimbar, dia bisa nangis. Dia bisa nangis dan berkata, saya minta maaf kalau ada salah. Saya ini ditegur Tuhan, saya ada salah. Di atas mimbar, main nangis. Tidak lama kemudian, bisa maki-maki orang. Saudara, ini saya pernah ketemukan. Saya pernah ketemukan jemaat juga yang saya dulu pernah bergaul dengan dia. Aduh, serem banget. Waktu nyembah, Anda bisa nangis-nangis sampai angkat tangan. Sampai seperti kusuk sekali. Tapi kemudian, setelah itu, kalau kita bergaul lebih jauh, kita akan bisa lebih tahu. Gila banget. Jadi saudara, ini pemain-pemain drama yang luar biasa. Istilah saya, wah, dia cocok nih dapat piala Oscar. Saya bilang begitu. Dan terus terang, kalau Anda punya teman pintar main drama, Anda mau? Saya nggak mau. Karena mereka bisa menjegal kita, mereka bisa memperangkap kita, mereka bisa tersenyum di depan saudara, tapi kemudian di belakang saudara bisa menyeringai. Mereka bisa ramah di depan saudara, tapi ternyata di belakang saudara mereka bisa bunuh kita, pukul kita dari belakang. Jadi orang-orang yang tidak tulus sungguh akan menjadi jerat. Saudara, dan saya percaya saudara tidak suka digituin orang. Karena itu
jangan sampai kita juga gituin orang. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang tulus, apa yang di dalam itu sama dengan apa yang di luar. Nggak ada hidden agenda. Kalau bantu, ya memang niatnya bantu. Nggak ada tujuan bantu supaya anaknya terperangkap dalam cengkraman kita. Kalau mau nolong, ya udah nolong. Bukan ada agenda bahwa kita mau pengaruhi dia supaya invest uang ke kita. Supaya dia ikut kita punya investasi. Saudara, saya berharap kita menjadi orang-orang yang tulus. Karena orang-orang yang tulus dalam Matius 7 ayat 23, kita akan selamat dari Matius 7 ayat 23. Lihat, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa? Tidak pernah kenal. Kenapa pakai topeng? Saya berdoa, kita tidak perlu pakai topeng. Amin, saudara. Kita tidak perlu pakai topeng. Kadang-kadang saya diprotes orang. Saya tahu harga dari kita kepengen apa adanya itu kadang-kadang diprotes orang. Saudara, tidak usah jauh-jauh. Ini contoh simpel aja. Dari Anda lihat cara saya khotbah. Saya cukup sering ya kalau khotbah itu tanpa disadari saya tuh mengungkapkan atau menceritakan saya punya kelemahan dan kegagalan. Kadang saya cerita di atas mimbar, nah ini ngomel sama Tuhan. Nah ini protes. Saya tuh tidak terima sama Tuhan. Saudara, ada jemaat-jemaat yang ketika mendengar khotbah seperti ini, kemudian tidak lama mereka komentar gini, hamba Tuhan kok ngomel sama Tuhan. Hamba Tuhan tuh tidak boleh ngomel sama Tuhan. Nah saudara seperti itu. Kadang kebawa ketika saya lagi sumpah, saya lagi stres, saya cerita di atas mimbar bahwa saya down, hati saya lagi susah. Kemudian ada komentar lagi bahwa hamba Tuhan kok down, bikin kita tambah down aja. Harusnya hamba Tuhan tuh nguatin, bukan down. Nah makanya saya sering kadang susah juga ya jadi hamba Tuhan, harus benar-benar kayak Wonder Woman. Tidak boleh salah. Tapi memang saya tahu menjadi tulus itu tidak mudah. Tapi saya berdoa bahwa kita tetap menjadi orang-orang yang tulus, tidak ada hidden agenda, apa yang ada di dalam kita memberi kesempatan kepada orang luar untuk melihat, iya, aku ya kayak gini. Kita tetap, bukan berarti saya khotbah tidak berdandan misalnya, bukan berarti saya khotbah selengean, bahasanya orang Surabaya itu selengean, penampilannya awut-awutan, bukan berarti saya khotbah seperti itu, saudara. Tetapi kita tetap memberi kesempatan kepada orang bahwa, oh ternyata Bu Ruth ini, satu kali ada jemaat yang kaget ketika dia berkunjung ke rumah saya, terus kemudian ada tukang bakso lewat, ya, tukang bakso lewat. Saya tuh bisa senangnya luar biasa sama bakso, jadi saya itu bisa manggil tukang bakso tuh lompat-lompat kayak anak kecil, karena kayak lu bakso langgananku dateng sing enak ini, tak tunggu-tunggu udah lama dia tak muncul. Jadi itu kaget lihat saya bisa lompat, bisa kayak anak kecil seperti itu. Jadi saya berusaha untuk memberi kesempatan, this is who I am, gitu loh. Memberi kesempatan tetap orang, memberikan ruang untuk melihat seperti apa yang ada. Saya berdoa kita akan menjadi pribadi yang bukan pemain drama. Bukan pemain drama untuk tujuan giring orang, untuk tujuan jebak orang, untuk tujuan memanfaatkan orang demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Saya berdoa bahwa sampai akhir Tuhan akan berkata, aku menemukan engkau, hambaku yang berkenan di hadapanku. Yuk kita siapkan hati untuk perjamuan tubuh dan darah.
Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kasih setia. Tuhan tolong setiap kami, supaya kami tetap punya ketulusan di hadapan-Mu. Dan Tuhan, Engkau boleh menemukan kami menjadi pribadi-pribadi yang berjalan dalam integritas. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur sekali lagi untuk tubuh-Mu yang telah dipecah-pecah buat kami. Inilah tubuh-Mu yang telah dipecah untuk kami Tuhan. Kami percaya tubuh ini telah menebus kami, memberikan kami tubuh yang baru, yang diberkati hidup dalam anugerah Tuhan yang berlimpah. Kami mengucap syukur dan kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita makan sama-sama dengan syukur. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Inilah darah-Mu yang dicurahkan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur atasnya. Setiap apa yang Kau curahkan buat kami Tuhan, darah-Mu menebus kami, melayakkan kami. Kami tahu kami banyak kesalahan, tapi darah-Mu melayakkan kami untuk datang menghadap tahta kasih karunia. Terima kasih Bapa, kami terima darah Yesus dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari kita minum sama-sama dengan ini. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.